Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Tuntang Barat, baik yang ada di Induk Tuntang, Pepandan Celengan, dan Pepandan Gelendang yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama menerima renungan hari Minggu yang menjadi bacaan Alkitab kita pada hari ini terambilkan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Minggu tanggal 11 bulan Juli 2021, kita diperkenan Tuhan untuk beribadah dari rumah. Kiranya segenap jemaat dalam keadaan sejahtera, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan di dalam segala keadaan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan yang membuat seseorang menjadi melakukan suatu dosa yaitu perasaan egois. Perasaan egois membuat seseorang menjadi lupa akan kebenaran Tuhan. Perasaan egois juga membuat orang melupakan moralitas kebenarannya. Sering sekali perasaan egois ini menjadi suatu sandungan di dalam anak Tuhan mengalami suatu kehidupan yang diberkati. Karena apa Bapak Ibu? Untuk dapat menikmati rencana Tuhan dan juga menjalani kehidupan yang diberkati serta menjadi berkat, kita tidak dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang egois. Bacaan pada hari ini ditetapkan oleh Sinode GKJ melihat dan menerangkan secara jelas bagaimana karakter seorang Herodes yang mengalami suatu watak yang egois. Herodes ini memiliki dan sudah memiliki istri, tetapi ia masih mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias. Kemudian karena pada waktu itu Herodes adalah seorang raja, maka apa yang dilakukan seolah-olah itu sebagai suatu kebenaran. Tidak ada orang yang berani untuk mengingatkan atau menegur. Adalah seorang bernama Yohanes Pembaptis. Ia seorang hamba Tuhan. Suatu ketika ia menegur perilaku tindak tanduk dari Herodes yang memperistri Herodias, mengambil istri saudaranya. Dan dia mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Herodes tidak pernah merasa cukup, tidak pernah mensyukuri apa yang ada pada dirinya, apa yang telah dimilikinya. Wataknya sangat duniawi sekali. Kemudian karena ia seorang raja dan ia menerima teguran, ia tidak terima.
dan ia memenjarakan Yohanes Pembaptis dan menangkapnya, membelenggunya di penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang kehidupannya mengabdi kepada kebenaran. Maka sekalipun ia di penjara, tetapi ia tetap berpegang pada kebenaran Allah. Dan di sana kita juga melihat watak yang egois dari seorang perempuan yang diperistri oleh Herodes, yaitu yang bernama Herodias. Disebutkan dalam bacaan ini, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis telah menegur perilaku mereka yang tidak baik. Dan dendam ini disimpan di dalam hatinya dan memiliki maksud untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Rupanya Herodes mengasihi dan diam-diam mengagumi Nabi Yohanes Pembaptis. Ia tahu bahwa Nabi Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang hidupnya suci, sehingga ia tidak memperkenan seorang pun membunuh Yohanes Pembaptis. Karena itu Herodes melindungi Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, dalam suatu kegiatan yang telah dilakukan suatu skenario, di sana seorang perempuan yang bernama Herodias menumpahkan rasa dendamnya dengan menggunakan tangan anaknya, meminta kepada Herodes supaya membunuh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis kemudian mati dibunuh oleh Herodes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita melihat kisah ini adalah kisah yang sangat tragis. Kita melihat ada orang benar, darah orang benar ditumpahkan. Dan kita melihat semuanya itu dilakukan demi untuk mempertahankan harga diri daripada Herodes. Sebetulnya Herodes bisa saja menolak permintaan putri Herodias yang jahat itu. Saudaraku, tetapi Herodes tidak menolaknya karena ada teman-temannya, koleganya, karena ada mitranya. Dia takut kalau dikatakan orang lemah, dia takut kalau dikatakan orang yang tidak berkuasa. Ada begitu banyak godaan di dalam hati Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama melihat, yaitu yang pertama, mari kita tanggalkan segala watak, sifat manusiawi kita yang kadangkala merasa egois, merasa mementingkan kebutuhan sendiri sebagai yang paling penting. Sehingga dalam keadaan demikian, kita lupa, kita abai dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, yang kepentingannya juga perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, orang yang egois tidak akan dapat memasuki rencana Allah. Ia akan menjadi lupa dengan rencana Allah, dan ia akan melakukan seperti apa yang diingini. Sebagai firman Tuhan yang akan menutup kita dalam renungan ini, mari bersama-sama kita serahkan hati kita untuk selalu bersyukur atas kasih karunia dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan. Kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan yang ada pada kita, dan kita tidak diperkenan Allah untuk mengingini milik yang bukan bagian kita. Kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Yang kedua, mari kita tanggalkan segala rasa kepahitan. Jika ada rasa dendam, perasaan-perasaan emosi negatif yang lainnya, itu membuat kita menjadi hidup tidak diberkati. Karena itu, hendaklah kita saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya kita dapat
menjadi berkat. Saudaraku, kiranya jemaat sekalian tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah, tetap berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Mari kita saling memperhatikan sesama jemaat kita, sesama anggota keluarga Allah, dan juga masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita bersama-sama mendoakan dan membantu mereka di dalam segala kesukaran mereka semampu kita, sehingga hidup kita yang diberikan Allah kepada kita, yang kita nikmati sampai kepada hari ini, adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Dan marilah kita tanggalkan segala kepahitan, segala kegeraman, segala tipu daya. Semuanya itu tidak dikehendaki Allah. Demikian firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong segenap jemaat GKJ Tuntang Barat di Induk Tuntang, Pepandan Celengan, dan Pepandan Gelindang. Semuanya Tuhan, Engkau memberkati dengan damai sejahtera, keselamatan, perlindungan yang dari Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.